Gimana caranya mengatasi masalah termostat ngetrip atau kreset tanpa harus membongkar mesin. Cuma bisa sekali cetek doang, jadi nggak bisa dipencet-pencet terus teman-teman. Jadi kalau udah sekali dia, gimana caranya ngebongkar secara keseluruhan bagian cover depan mesin LG Giant Max. Biasanya cukup tricky nih. Di sini ada banyak baut, tapi nggak semua baut harus dicopot. Jadi hanya baut-baut tertentu aja. Nah, kondisi yang biasanya kita kerjakan kalau untuk maintenance sedang. Kondisi seperti ini kita udah bisa sebenarnya untuk pembersihan. Udah tercopot juga nih, udah terlepas cover blowernya. Jangan lupa di sini ada satu kabel, satu soket ini. Nah, ini tuh sebenarnya Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia dan Mas Dava untuk kita hari ini membahas kembali lanjutan dari materi sebelumnya terkait permasalahan yang sering terjadi di LG Giant Max untuk dryernya, mesin pengering. Teman-teman boleh cek di video sebelumnya, detail banget yang kami sampaikan. Kalau teman-teman nggak pengen ngikutin poin per poin atau mungkin dari awal hingga akhir, boleh cek timestamp-nya ya. Timestamp ada di deskripsinya video. Setiap videonya Apik Rimadia, deskripsinya sudah lengkap. Kasihan tuh capek-capek bikin deskripsi nggak ada yang lihat itu ya. Nanti diklik di sana. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail lagi apa aja part-partnya di dalam mesin LG Giant Max dryer ini plus cara bongkarnya. Nah, ini penting banget. Ini ilmu mahal, teman-teman. Ilmu mahal yang teman-teman harus perhatikan satu persatu, dan terima kasih untuk Mas Dava bersama tim yang nantinya akan melibatkan diri untuk membongkar dan memberikan edukasi ini secara free, gratis kepada teman-teman semuanya. Gitu ya Mas Dava ya? betul. Nah, kali ini kita akan bongkar apa dulu Mas Dava? Bongkar mesin pastinya ya. LG Giant Max dryer, oke? Yang pasti kita harus bongkar bagian depannya dulu ya. Oke. Kita ambil case by case. Permasalahannya yang paling umum kan yang sebelumnya juga saya sampaikan itu adalah termostat ngetrip. Oke. Atau termostatnya kreset. Ya. Kayak gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita ajarin nih gimana cara nge-restart termostat. Ya. Baru nanti kita ajarin buat ngebongkar secara keseluruhan. Karena ngereset termostat tuh nggak harus ngebongkar mesin semua, Pak. Siap. Oke. Kayak Siap. Oke. Dan yang perlu saya sampaikan lagi teman-teman, jadi kalau memang nanti ada pertanyaan seperti biasanya langsung komen di bawah ini atau follow Instagramnya Apik Management, Apik Academy, Apik Community, bisa. Biasanya di story-storynya Instagram masing-masing tadi, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman follow aja biar nggak ketinggalan informasi, terutama kelas-kelasnya Apik Academy. Paling banyak ditanyain, kelasnya Mas Dava kapan? Misalnya pengen ikut kelasnya Mas Dava doang. Nah, itu ada itu jadwalnya di Apik Academy. Nah, teman-teman udah bisa melihat di sini, ini yang sudah dibongkar. Di materi video sebelumnya, ini yang sudah dibongkar. Nanti teman-teman dari awal akan melihat dari proses awal. Mungkin suatu saat kita akan membahas bagaimana cara mindahin pintu dryer dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, pakai kunci apa, atau mungkin mau mindahin panelnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan sebagainya. Termasuk, ini ada dua tipe, kami di YouTube sebelumnya sudah sampaikan kan, ada dua tipe bahwa washer dryernya ini dipasangkan benar-benar sama-sama komersial. Kalau ini dengan home, ada rangkanya seperti ini. Jadi teman-teman akan bisa melihat perbedaannya seperti apa. Silakan dilanjut Mas Dava. Kali ini kita akan mulai dari permasalahan yang paling sering dan paling banyak terjadi, itu termostat ngetrip ya, atau kreset. Tapi di sini kita nggak langsung bongkar mesinnya, jadi biasanya kita memandu tuh untuk menyelesaikan masalah termostat ngetrip. Nggak perlu sampai ngebongkar total, jadi nanti akan kita tunjukin aja gimana caranya tanpa ngebongkar bisa menyelesaikan masalah itu. Pertama yang harus dilakukan adalah untuk keamanan, cabut-cabutin dulu nih listriknya. Yang kedua, di stop juga atau ditutup juga jalur gasnya. Oke, kalau itu dua sudah dipastikan, selanjutnya bisa disiapkan kunci T20 bintang. Jadi kunci bintang, jadi kuncinya ini cukup susah sebenarnya buat dicari karena dia selain bentuknya bintang, dia juga harus bolong tengahnya. Jadi kalau yang banyak di pasaran itu tengahnya tuh nggak bolong. Nah, sedangkan kalau baut mesin LG itu mengharuskan yang tengahnya bolong. Begitu. Mungkin untuk proses pembongkarannya atau step by step pembongkarannya nanti saya akan dibantu oleh tim saya. Di sini ada Mas Alip. Boleh gabung aja Mas Alip. Di sini pertama yang harus dibongkar itu adalah dua baut yang ada di bagian bawah panel. Oke, setelah udah
terlepas, baut-bautnya itu bisa dicopot terlebih dahulu panel bawahnya, tapi di sini harus hati-hati ya. Di sini jadi banyak soket-soket yang masuk ke bagian panel. Ini untuk lebih amannya harus dilepas aja, jadi jangan dibiarkan menggantung kayak gitu. Jadi ini soket-soketnya perlu dilepas, dipastikan semuanya, tapi harus diingat juga soketnya posisinya di mana, ketemunya sama yang mana kayak gitu. Setelah udah kelepas, itu diamanin dulu panelnya. Baru mulai untuk mencari titik termostatnya ada di bagian mana. Ngereset termostat manual ini ada 2 cara teman-teman. Bisa lewat depan kayak yang lagi dicontohin sekarang, atau bisa lewat jalur belakang juga nih. Jadi ada bagian belakang mesin yang bisa dicopot, nantinya bisa diarahkan lewat situ juga. Nanti akan kita tunjukin gimana caranya. Sekarang bagian depan dulu. Nah, sebelumnya juga udah disampaikan terkait dengan posisi-posisinya. Jadi adanya di sebelah kanan ya. Kalau semuanya dari depan, hadap depan, itu adanya di sebelah kanan kayak gitu. Oke, jadi ini harus dilakukannya, disarankannya kalau mau lewat depan itu pakai tangan kiri. Terus juga nanti untuk nyetekinnya lebih mudah itu menggunakan jari telunjuk ya. Dan tadi sebelumnya juga udah disampaikan perlunya kita cabut listrik ya, karena di sini banyak wiring, banyak kabel-kabel, banyak jalur kabel. Kalau seandainya tidak dicabut itu malah potensi kesetrum teman-teman semuanya. Ini cuma bisa sekali cetek doang, jadi nggak bisa dipencet-pencet terus teman-teman. Jadi kalau udah sekali dia udah cetek sekali, nah itu dia udah berarti udah selesai itu. Termostatnya udah dinyalahin lagi gitu. Opsi keduanya itu bisa melalui jalur pembuangan hawa panas ya sebenarnya teman-teman. Itu jauh lebih mudah untuk menemukan titik termostatnya. Tapi sedikit lebih banyak yang dibongkar karena kita harus ngebongkar jalur hawa panasnya terlebih dahulu, mulai dari piping sampai ngelepasin pipa stainlessnya ini. Oke, biasanya kalau instalasi Apik Management itu jalur ducting tuh nggak ada yang kita lem, jadi semuanya bisa dibongkar pasang kayak puzzle. Pertama kita bongkar dulu bagian pipingnya, itu biasanya ada baut. Nah itu bisa dibuka dengan obeng plus ataupun obeng min. Terus setelah itu kita tarik keluar jalur piping stainlessnya, baru setelah itu tangannya bisa dengan mudah masuk nih ke bagian dalam mesin untuk cari titik termostatnya. Nah, yang membedakan kalau tadi dari depan itu disarankan menggunakan tangan kiri, sedangkan kalau dari belakang itu disarankannya menggunakan tangan kanan karena secara lekukan tangannya itu lebih pas untuk menemukannya. Jadi itu hanya untuk sekali klik aja. Kalau udah ketemu titik termostatnya itu bisa diklik 1 kali, nanti udah selesai kayak gitu. Setelah selesai, kita udah bisa cetekin lagi termostatnya, udah kita nyalakan kembali. Nah, nanti untuk pemasangannya itu juga perlu diperhatikan ya. Untuk pemasangan pipingnya itu harus dipasin antara rumah blowernya dengan pipa nantinya harus masuk. Setelah itu semua udah terpasang lagi jalur pipingnya, jangan lupa kalau bisa atau memungkinkan untuk disilen ulang nih. Jadi nggak ada udara panas yang bocor keluar. Oke, tadi kita udah ngasih tahu, udah nunjukin gimana caranya mengatasi masalah termostat ngetrip atau kreset tanpa harus membongkar mesin. Karena kalau harus bongkar-bongkar terus pastinya effort banget ya, harus ribet banget. Terus juga nanti ada potensi bautnya selek segala macam, itu malah jadi permasalahan baru. Nah, sekarang kita akan nunjukin gimana caranya ngebongkar secara keseluruhan bagian cover depan mesin LG Giant Max. Biar nantinya kalau seandainya mau ada pembersihan ataupun nantinya ada item-item yang perlu dicek segala macam ya, itu bisa dilakukan secara mandiri. Tapi ini tidak direkomendasikan ya. Harusnya ini dilakukan oleh teknisi, itu juga harus atas pengawasan teknisi yang udah partnership dengan prinsipal terkait kayak gitu. Jadi seperti biasa, step pertamanya itu harus ngebongkar panel bagian bawah. Nah, untuk ngebongkarnya tadi udah di-mention juga sebenarnya saat proses ngereset termostat. Sama aja teman-teman semuanya. Baut bagian bawah udah lepas, panelnya udah dicopot, soket-soketnya udah dilepas, lanjut ke bagian atas. Di sini sama juga, ada 2 baut yang ngikat di situ. Oke, setelah panel bawah dan panel atas sudah dilepas, kita nextnya bisa buka pintunya terlebih dahulu. Jadi di bagian pintu ini ada 2 baut dan di bagian atasnya itu ada 2 atau 3 baut biasanya. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilepas baut yang di bagian pintu dan jangan lupa copot lin filternya biar nggak nyangkut. Nah, karena ini penempatan yang cukup tinggi ya, jadi
bisa pakai alat bantu, entah itu tangga kecil ataupun bangku tambahan untuk mempermudah atau memperbaiki visibilitasnya. Nextnya kalau udah terbuka seperti ini, itu kita balik lagi, ngebukanya tuh dari bawah lagi. Di sini ada 4 baut. Oh ya teman-teman, di sini karena ini menggunakan payment gateway tambahan ya, ada additional payment gateway, kita menggunakan Evolink, jadi secara wiring itu jauh lebih banyak nih, jauh lebih complicated. Sebenarnya kalau untuk kabel bawaan mesin itu hanya untuk yang di bagian sebelah kiri ini saja. Tapi di bagian dalam sini juga banyak kabel-kabel tambahan itu untuk payment gateway-nya Evolink. Oke, setelah baut-bautnya udah terlepas, di bagian pojok kiri sini juga ada soket yang perlu dilepas, jadi di clip gitu modelnya. Nah, setelah itu semua udah terlepas, itu bisa disesuaikan. Nah, itu bisa ditarik keluar. Kayak gitu. Nah, ini juga ada banyak kabel-kabelnya Evolink yang tadi saya udah mention. Nextnya kita ngebuka cover blowernya nih, cover blowernya. Di situ cuma ada 2 baut di sebelah kiri dan kanan. Dan sebelum ini bisa dicek lagi, pastiin lint filternya udah dilepas ya, biar dia bisa keluar. Oke, ini udah mulai terekspos bagian dalam mesinnya. Setelah udah tercopot juga nih, udah terlepas cover blowernya. Jangan lupa di sini ada satu kabel, satu soket ini. Nah, ini tuh sebenarnya sensor suhu untuk bagian dalam tabung. Kayak gitu, itu juga perlu dicopot sebelum kita copot bagian penjepit drumnya. Udah dipastikan terlepas, baru bisa dibongkar bagian cover drumnya ini. Ada 4 titik baut, 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Untuk ngelepasnya dia sistem pengait ke bawah, jadi perlu diangkat. Nah, dipasin lubangnya. Oke teman-teman, sampai posisi seperti ini adalah kondisi yang biasanya kita kerjakan kalau untuk maintenance sedang. Jadi dengan kondisi seperti ini kita udah bisa sebenarnya untuk pembersihan bagian dalam, debu-debu bagian dalam, terus juga pengecekan sensor-sensor, pengecekan spare part. Nah, itu udah bisa sebenarnya dengan kondisi seperti ini saja, kayak gitu. Jadi nggak perlu sampai yang harus diturunkan sepenuhnya, terkecuali maintenance sampai yang overhaul ya. Jadi itu sampai bener-bener semua partnya dipretelin satu-satu untuk dicekin semuanya, kayak gitu. Sampai sejauh ini sebenarnya juga itu sudah ranahnya teknisi. Tapi kalau seandainya ingin lebih lagi untuk pembongkarannya, itu sudah sangat dianjurkan menggunakan jasa teknisi yang profesional ya. Dalam artian itu udah terbiasa untuk kebongkarnya, sudah tahu posisi-posisi partnya, tahu part-part mana saja yang potensi rusaknya lebih tinggi segala macam. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini, nantinya biar bisa dibantu jadwalkan oleh tim after sales kami. Yes teman-teman, gimana tadi bertemu dengan Mas Dava bersama timnya bongkar-bongkar mesin, dan akhirnya teman-teman dapat pencerahan ya. Bagaimana cara bongkar mesin, bagaimana ngecek mesin terutama dryer LG Giant Max. Nah mungkin Mas Dava ada yang mau disampaikan lagi untuk yang nonton hari ini atau kali ini yang nonton di video ini, silakan. Mungkin sedikit tambahan aja terkait dengan apapun yang tadi di-show di sini, itu lebih baiknya dilakukan oleh profesional ya. Maksudnya dilakukan oleh memang yang sudah terbiasa, sudah kompeten di bidangnya. Kurangi untuk eksperimental sebaiknya karena banyak part-part yang terbilang cukup sensitif dan semuanya ini berkesinambungan, saling terhubung satu sama lain kayak gitu. Kalau seandainya butuh jasa teknisi bisa hubungi nomor di bawah ini untuk jadwal lebih lanjut. Asik, closing statementnya adalah call to action, call technician, ya gitu ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak atas waktunya untuk mengikuti video kali ini. Semoga banyak
insight dan manfaat. Dan ini menjadi jawaban untuk teman-teman semuanya, para pengusaha laundry yang pengen tahu apa aja sih yang menjadi penyebab mesinnya dryer, mesin pengering nggak panas, kurang panas, maupun mati, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang perlu saya tekankan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Dava benar sekali, bahwa kalau memang nggak bisa, daripada rusaknya semakin parah, sebaiknya call teknisi atau panggil teknisi, kontak di bawah ini. Terus yang berikutnya adalah kalau teman-teman butuh spare part, butuh barang-barang terkait kebutuhan laundry dan memang part seperti ini, bisa kontak Resik Supermarket Laundry juga bisa, atau menghubungi teknisi tadi, nanti akan dihubungkan dengan Resik Supermarket Laundry. Bagi teman-teman yang pengen atau mungkin minta untuk dibongkar lagi mesin apa, kita bedah lagi mesin apa, entah mesin cuci, mesin pengering, apapun itu silahkan komen di bawah ini. Nanti mumpung ada Mas Dava, ada waktunya kita culik lagi untuk berbagi buat teman-teman terkait apapun yang berhubungan dengan laundry, terutama masalah teh. Terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Dava. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.